kasih karena pagi hari ini Tuhan beri kami tubuh yang sehat. Hari ini Tuhan kami rindu bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dalam bina iman kami. Kami mohon Tuhan Yesus sendiri yang akan menolong kami pada pagi hari ini supaya bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui pujian dan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah bina iman kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak gimana nih yang anak-anak SD kelas 1 sampai kelas 6 sudah mengikuti PTS ya minggu ini ya? Wah, bagaimana? Apakah bisa mengerjakan? Aku misi yakin semuanya anak-anak yang hebat pasti bisa mengerjakan dengan baik. Nah, kita akan bersyukur pada pagi hari ini. Kita akan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita akan bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tempat terima kasih. Tuhan kami darah saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bagi-bagi bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tempat terima kasih. Tuhan kami darah saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Iya, cinta Tuhan buat kita itu sungguh luar biasa ya anak-anak. Dan saat ini sebagai rasa cinta kita juga kepada Tuhan dan sesama, kita akan naikkan pujian KASIH ya. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Yesus tu panggil, Yesus tu undang.
Nah, terima kasih adik sudah mempersembahkan pujian istimewa, pujian yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, untuk teman-teman yang lainnya, kalau kalian rindu untuk memberikan pujian istimewa atau mungkin baca puisi atau main musik, bisa mendaftar ya ke wali kelasnya, sampaikan ke wali kelasnya untuk bisa mengisi persembahan pujian istimewa di Bina Iman. Nah, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Ajeng. Namun sebelumnya kita akan naikkan pujian baca kitab suci doa tiap hari. Shalom, selamat pagi anak-anak PAUD TK SD Kristen Immanuel Semarang. Salam sehat dan salam tetap semangat untuk kita terus diperbaharui di dalam Tuhan. Mari sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Lipatkan tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh bertemu dengan adik-adik kami, teman kami, kakak kami, di dalam persekutuan yang indah di kegiatan Bina Iman. Sebentar kami akan mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan tolong kami semuanya untuk kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami siap Tuhan untuk membuka hati kami
dan kami siap juga untuk merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, supaya kami menjadi anak-anak yang disayangi oleh Tuhan dan disayangi oleh sesama kami. Kami boleh menjadi berkat bagi lingkungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari sebuah kitab perjanjian lama. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6. Di situ kita akan belajar tentang kisah seorang nabi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Kita akan simak bersama-sama ya tayangan video berikut ini. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang, bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam.
di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Nah, anak-anakku semuanya, bagaimana cerita dalam video tersebut? Hebat ya? Sebuah keluarga yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Untuk kemudian Tuhan mengadakan perjanjian melalui ciptaannya yang indah, yaitu pelangi yang selalu muncul sehabis hujan. Suatu perjanjian yang Allah buat, yang menyatakan bahwa Allah tidak akan lagi mendatangkan banjir yang begitu besar pada zamannya. Nah, sekarang Bu Aceng tanya ya, siapakah tokoh dalam film tersebut yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa? Siapa? Betul, anak-anak hebat ya semuanya ya. Tokoh dalam cerita tadi adalah Bapak Nuh dan keluarganya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan deras turunlah, hujan deras turunlah, hujan deras turunlah, 8 orang selamat. Terus yang lain kemana anak-anak? Memang apa yang terjadi? Kenapa Tuhan melenyapkan semua manusia di bumi? Padahal kita tahu ya bahwa Tuhan sangat mengasihi ciptaannya. Mari kita akan buka bersama-sama dari kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Bu Aceng akan
membantu membacakan untuk kalian semuanya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang, baik binatang melata, burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tampak di situ Tuhan mengatakan dengan segala kesedihannya, juga kemarahannya, bahkan Tuhan kecewa, bahkan Tuhan menyesal. Apa yang dilakukan manusia, anak-anak? Dari kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 dikatakan bahwa kejahatan manusia yang membuat Tuhan marah, membuat Tuhan kecewa, bahkan Tuhan membuat Tuhan menyesal. Berbicara tentang kejatuhan manusia, banyak sekali manusia melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan yang sangat besar. Dosa itu muncul dari dalam hatinya. Setiap yang dilakukan adalah sebuah kejahatan. Tuhan sangat sedih melihat ciptaannya manusia melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan sangat kecewa, bahkan Tuhan sangat menyesal. Sebuah rencana besar disiapkan oleh Allah, karena Ia menyesal ciptaan yang melakukan banyak kejahatan. Tuhan merancangkan melenyapkan semua ciptaannya dari muka bumi. Namun ada seorang tokoh yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Siapakah anak-anak? Mari kita temukan jawabannya di kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-8. Mari kita membuka bersama-sama dan kita membacanya bersama-sama. Kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Tuhan merencanakan untuk melenyapkan semua ciptaannya di muka bumi. Namun Tuhan menciptakan rencana penyelamatan khusus untuk keluarga Nuh. Nuh mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Kenapa ya? Apa istimewanya dari Bapak Nuh ini? Jawabannya ada di Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Kenapa Tuhan memberikan Nuh kasih karunia? Jawabannya ada di kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9. Mari kita membaca. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini adalah sebuah kunci utama anak-anak. Tuhan memberikan kasih karunia kepada Bapak Nuh beserta keluarganya, karena Tuhan melihat bahwa Nuh hidup dengan benar dan tidak bercela pada zamannya. Ingat ya, waktu itu ketika zaman Nuh,
Tuhan sudah merencanakan pelenyapan semuanya ini, ciptaannya dari muka bumi. Tetapi ketika ia memandang Nuh, dia adalah seorang yang hidup benar, tidak bercela. Dan Nuh beserta keluarganya adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah, hidup yang dekat dengan Allah. Hidup benar yang dimaksud adalah hidup sesuai dengan imannya, hidup yang menghidupi imannya. Iman Bapak Nuh adalah iman kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Nuh melakukan hidup benar sesuai dengan iman kepada Tuhan Yesus, taat kepada Tuhan Yesus. Coba adik-adik sekarang, kalau kita disebut sebagai anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus, anak-anak yang hidup benar, apa yang akan kita lakukan yang membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus? Coba sebutkan salah satu di antaranya. Siapa bisa? Benar, berdoa. Siapa ya di antara adik TK, kakak kelas 1 sampai kelas 6 yang setia berdoa? Berdoa kita nggak harus dituntut ya 5 waktu ya seperti saudara-saudara kita, tetapi berdoa bisa setiap saat, berdoa bisa di mana saja. Yang kedua, apalagi ya? Membaca Alkitab. Membawa Alkitab itu tidak hanya ketika anak-anak pergi ke gereja, tidak hanya ketika anak-anak sekolah minggu, tidak aja anak-anak membawa Alkitab ketika pelajaran agama. Membaca Alkitab bisa dilakukan setiap hari. Ada buku renungan anak-anak yang bisa kalian beli dengan harga terjangkau, menolongmu untuk semakin bertumbuh. Ketika sekolah mengadakan ibadah bersama Bina Iman, apakah anak-anak sudah menyiapkan diri dengan baik ketika diajak jam 8? Apakah semuanya sudah bersiap jam 8 dengan baju yang rapi, bersiap untuk beribadah bersama-sama? Ayo, koreksi diri kalian. Apakah ketika hari Minggu saatnya pergi ke gereja, anak-anak juga bangun pagi untuk pergi ke gereja? Ibadah dengan sikap yang baik? Apakah anak-anak juga setia mengikuti kegiatan sekolah minggu? Jawabannya ada di masing-masing anak-anak semua. Hidup benar, hidup yang sepadan dan melakukan serta taat sesuai dengan iman kepada Tuhan Yesus. Anak-anakku semuanya, mari kita belajar dari Bapak Nuh, di mana pada waktu itu lingkungan Bapak Nuh itu lingkungan yang luar biasa jahat, luar biasa melakukan banyak sekali dosa. Tetapi Bapak Nuh sama sekali tidak terpengaruh akan hal itu. Bapak Nuh hidup benar, Bapak Nuh hidup tidak bercela, Bapak Nuh
hidup bergaul erat dengan Allah. Bahkan ketika Tuhan melihat bahwa Nuh hidup benar dan tidak bercela, Dia memberikan kasih karunia berupa rencana penyelamatan bagi keluarga Bapak Nuh. Bapak Nuh dan istri, dia punya 3 orang putra, Sem, Ham, dan Yafet, serta ketiga menantunya. Bapak Nuh orang yang luar biasa. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Dia mampu menjaga imannya untuk terus taat kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan merencanakan penyelamatan bagi keluarganya, Tuhan katakan, buat bahtera. Bahtera itu kapal yang sangat besar. Kumpulkan semua hewan, sepasang-sepasang. Bapak Nuh taat. Meskipun banyak cemoohan, banyak cibiran, banyak yang mengejek, tetapi Bapak Nuh taat kepada perintah Tuhan. Dia membuat sesuai ukuran yang diminta Tuhan. Dan karena Bapak Nuh yang hidup benar, tanda perjanjian pelangi yang muncul sehabis hujan adalah perjanjian yang dibuat pada zaman Nuh dan sampai sekarang masih bisa kita lihat. Tuhan berjanji tidak akan mendatangkan banjir yang sangat besar sama ketika zaman Nuh. Luar biasa anak-anak. Kalau engkau ingin diberkati, kalau engkau ingin dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau ingin dibuat berhasil oleh Tuhan, mari semangat hidup benar. Kalau kau saat ini kelas 6, serius dengan hidupmu, siapkan masa depanmu. Yang lain dolan, yang lain ngajak ngegame, yang lain ngajak hangout, waktunya belajar. Pergunakan waktumu dengan baik supaya penyesalan tidak datang kemudian. Apa yang kau lakukan sekarang mempengaruhi langkahmu ke depan. Taat kepada nasihat, taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Anak-anakku semuanya, ibu mengajak, ibu juga mengingatkan, mari hidup bergaul dengan Allah. Jadilah pendoa-pendoa cilik. Jadilah anak-anak yang terus setia untuk membaca Alkitab. Tidak hanya ketika ke gereja, tidak hanya ketika agama, pelajaran agama, tidak hanya sekolah minggu. Mari anak-anak juga rajin pergi ke gereja, juga rajin ikut sekolah minggu. Jangan malas. Sebab kalau kemalasan ada di dirimu, engkau banyak sekali melakukan penyimpangan-penyimpangan yang Tuhan tidak berkenan. Tuhan sangat marah, Tuhan sedih. Jangan sampai ya Tuhan menyesal. Hiduplah dengan benar anak-anak, supaya engkau dikasihi oleh Tuhan, mendapatkan kasih karunia Tuhan. Adik-adik PAUD, mari ikut sekolah minggu. Adik-adik kelas 1 sampai kelas 6, ayo ikut sekolah minggu. Kalau belum ada, kalian belum ikut di gerejamu sekolah minggu atau tidak ada layanan sekolah minggu, dengan senang hati kami komisi dari sekolah minggu Gereja Baptis Insa Candi dengan tangan terbuka menyambut kalian semuanya, supaya anak-anak TK SD Kristen Immanuel adalah anak-anak yang terus diperbaharui hidup di dalam Tuhan dan terus belajar hidup benar, hidup sesuai dengan iman. Bukan sekedar ritual, tetapi jauh dari dalam lubuk hati
melakukan semuanya karena anak-anak mengasihi Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Benar loh adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya. Tidak hanya kita mengucapkan, tetapi kita juga menunjukkan bahwa kita hidup benar. Mari anak-anak, kita akan lepaskan tangan tutup mata. Kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan bersuka cita karena firman Tuhan yang boleh mengoreksi hidup kami, menegur hidup kami, menasehati hidup kami, dan memperbaharui hidup kami. Kami mau Tuhan hidup seperti Bapak Nuh yang hidup benar, tidak bercela di hadapan Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Kami mau menunjukkan bahwa kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami lewat kesaksian hidup kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah setia ikut Bina Iman. Meskipun saat Sabtu hari ini kalian bersama-sama mengikuti ibadah Bina Iman untuk adik TK pagi, untuk kakak-kakak SD sore ya, karena pagi hari kakak-kakak SD melaksanakan PTS. Tetapi Bu Ajeng senang sekali kalau kalian tetap semangat, tetap setia untuk mengikuti setiap kegiatan ibadah. Dan ingatlah bahwa itu adalah perbuatan yang mengasihi Tuhan. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti Bina Iman hari ini. Jangan lupa ya, ayat hafalannya dihafalkan dan dikirim ke guru kelas masing-masing. Kemudian uang persembahannya pada hari Senin saat kalian masuk sekolah atau mengambil tugas di sekolah dibawa dan dimasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan. Dan yang terakhir apa Pak Bayu? Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nah, sampai ketemu Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk